Oke. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan serta rezeki sehingga kita bisa mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut dalam PKG PJOK. Salam salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Jin Alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Pekanbaru, Ibu Dr. Hajah Nur Afni MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Pekanbaru. Yang saya hormati guru dan pegawai tata usaha SMA Negeri 16 Pekanbaru. Baik, di sini saya mempresentasikan. Di sini saya ditugaskan oleh BGP provinsi, yaitu dalam bidang studi PKG PJOK, yang mana rencana materi ini adalah rencana tindak lanjut implementasi rancangan pembelajaran berbasis proyek. Perkenalkan, nama saya Rahmat Roza, SPD, mengajar di SMA Negeri 16 Pekanbaru bidang studi PJOK. Baik, judul program pada saat ini adalah tentang kearifan lokal. Ya, kearifan lokal ini yaitu permainan tradisional kasti. Di sini, Bapak Ibu, dalam permainan bola kasti mungkin di tingkat SD, SMP itu sudah ada. Itu namanya permainan bola kasti namanya. Tetapi dalam pembelajaran PJOK rupanya permainan bola kasti ini termasuk permainan olahraga tradisional, yang mana permainan olahraga tradisional ini banyak beraneka ragamnya. Contohnya cakbul, enggram, terus estafet, ya. Selanjutnya yang pakai sendal panjang itu, sendal panjang namanya. Nah, tapi saya mengambil baki namanya. Nah, makanya saya mengambil pembelajaran ini adalah permainan bola kasti. Karena kenapa? Olahraga tradisional bola kasti ini termasuk olahraga tradisional. Mungkin Bapak Ibu pernah waktu masa SD dulu main bola kasti. Ya, bola kasti dulu dipukul, bagaimana dipukul lalu lari ke tempat pos yang ditujukan. Mungkin Bapak Ibu guru olahraga sudah menjelaskan pada waktu SD dan SMP. Baik. Di sini saya menjelaskan bagaimana latar belakang tentang mengapa ada tradisional bola kasti itu. Inilah ada latar belakangnya. Pertama, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan sosial siswa. Jadi, kegiatan olahraga itu bagaimana membentuk karakter dan selanjutnya menyehatkan. Membentuk karakter itu sebenarnya olahraga itu adalah termasuk olahraga bermain. Ya, bagaimana peserta didik kita senang dalam olahraga yang kita sampaikan. Selanjutnya, di sini dijelaskan melalui permainan tradisional seperti permainan kasti semakin terkikis oleh perkembangan zaman dan permainan modern. Benar. Jadi pada waktu kita SD kemarin, ya. Waktu tingkat SD, Bapak Ibu merasakan permainan olahraga bola kasti itu makin lama makin mungkin hampir terkikis atau hanya tinggal nama. Makanya saya membawa materi ini tentang tradisional kasti ini, bagaimana kita menimbulkan kembali tradisional olahraga kasti. Oke. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang di sini adalah padahal permainan ini memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan keterampilan motorik, kerjasama, dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Jadi sebenarnya olahraga bola kasti itu punya usut cerita itu berasal di daerah Indonesia. Kalau olahraga kasti ini, karena kenapa? Bolanya berwarna hijau, ada warna biru, tapi bolanya itu adalah karet. Nah, kalau di luar negeri sana namanya softball atau baseball, tapi bolanya beda Bapak Ibu. Kenapa? Bolanya beda.
bolanya itu terbuat dari atau aluminium dan dilapisi oleh karet. Nah, stick baseballnya itu besi. Jadi ketika kalau baseball dan softball itu kita pukul tak berbunyi bentuk antara besi dan ketemu besi bunyi teng katanya. Oke, ini bentar. Lanjut dengan kerjasama dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Makanya bola kasti itu termasuk olahraga tradisional di Indonesia. Lanjut, program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional kasti di kalangan siswa sekaligus melestarikan budaya bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya, dengan ada program kemarin saya sempat mengikuti pameran olahraga tradisi untuk olahraga, termasuklah yang olahraga kasti ini. Jadi, kenapa melestarikan budaya bangsa dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya olahraga kasti ini sangat mudah dilakukan, mungkin di tempat kita masing-masing. Kenapa? Pertama, bolanya gampang kita cari. Yang kedua, sticknya nggak perlu stick kayak baseball, tapi sticknya bisa kita buat dari kain atau dari rotan pun bisa, atau dari dari kertas kardus kita buat bentuk stick lalu kita pukul, itu pun bisa. Lanjut. Jadi dalam tujuan program olahraga tradisional kasti ini, pertama, menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunikasi di sekitar. Jadi gini, maksudnya tujuan ini kenapa menjadi satuan pendidikan? Karena olahraga bola kasti ini merupakan mendidik. Mendidik itu apa? Kerjasamanya, gotong royong, terus ada tingkat sosialnya. Terus dengan itu bisa berkontribusi kepada lingkungan dan komunikasi di sekitar. Jadi gampang kita melakukan permainan bola tradisional bola kasti. Kedua, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan pendidikan dari mata pelajaran lain guna memperkaya hasil pembelajaran khusus permainan tradisional. Jadi dengan adanya olahraga tradisional bola kasti ini, maka mengembangkan kompetensi sebagai peserta didik atau pendidik. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya ini, Bapak Ibu bisa nanti melakukan implementasi atau melakukan praktek di sekitar lingkungan masyarakat yang ada di tempat Bapak Ibu. Yang ketiga, mendorong siswa jadi pembelajaran sepanjang hayat dan kompeten, memiliki karakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, mendorong siswa jadi pembelajaran sepanjang hayat ini, kenapa? Kenapa saya menghidupkan atau mengambil materi pembelajaran olahraga tradisional bola kasti ini? Karena kenapa? Pada waktu kita SD sampai SMP, olahraganya itu termasuk olahraga kasti. Oke, dulu mungkin Bapak Ibu pernah melihat permainan bola kasti ini dipukul, lalu dulu itu dipukul kawannya, dilempar bola itu ke kawan, harus kena bola itu kawan. Tapi sekarang dimodernisasi atau mungkin dikolaborasikan atau dibentuk sistem peraturan terbaru. Nah, kalau sekarang dipukul lari ke base, tidak perlu dipukul kawannya, dapat bola lempar ke base 1. Apabila bola itu nyampe ke base 1, makanya bola mati. Berarti lanjut pemukul kedua sampai ke 9. Oke. Selanjutnya, memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. Maksudnya memperkuat karakter. Dengan adanya olahraga tradisional bola kasti, kita berharap peserta didik kita tahu, oh ini olahraga adalah olahraga tradisional rupanya, bola kasti ini. Jadi
dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. Jadi maksud mengembangkan bagaimana pengembangan bola kasti ini, permainan tradisional ini sampai ke tempat masyarakat yang kita tinggal atau di tempat kita berada. Selanjutnya, mengembangkan sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu. Mengembangkan sikap. Jadi olahraga bola kasti ini mengembangkan sikap apa? Pasti ada saling tolong menolong, kerjasama, terus mungkin semangat cara memperoleh kemenangan dengan cara sportivitas. Dimana ketika olahraga itu pasti menunjukkan sportivitas. Selanjutnya, berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan khusus permainan tradisional. Berarti dengan adanya olahraga bola kasti ini, kita bagaimana atau peserta didik bagaimana berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan khusus permainan tradisional. Jadi bisa Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu nanti tempat tinggal Bapak Ibu bisa mengadakan olahraga tradisional bola kasti, umpamanya di acara 17 Agustus. Mungkin kita nggak perlu namanya kayak lompat karung atau masukkan botol dalam paku, itu belum termasuk olahraga tradisional bola kasti, olahraga tradisional. Akhirnya capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Baik, ini adalah capaian. Bisa diimplementasikan di sekolah atau di tempat dimanapun kita berada. Umpamanya 1, siswa dapat menjelaskan dan melestarikan berbagai macam permainan tradisional yang ada di Indonesia. Contoh, siswa dapat menjelaskan dan melestarikan berbagai macam permainan tradisional yang ada di Indonesia. Ya, itu olahraga bola kasti itu diharapkan peserta didik menjelaskan, oh ini olahraganya adalah olahraga tradisional bola kasti rupanya. Terus selanjutnya bagaimana generasi selanjutnya melestarikan olahraga kita ini. Nah, mana tahu nanti udah nyampe di luar Riau, bisa ke Jawa atau daerah Sumatera. Selanjutnya, untuk menjaga permainan tradisional agar tetap hidup. Jadi mencapai tujuan ini agar untuk menjaga permainan tradisional agar tetap hidup. Jadi tradisional kita jangan sampai dimakan usia atau terkikis yang apa tadi Bapak Ibu lihat di latar belakang. Selanjutnya, siswa mengekspresikan perilaku yang relatif spontan, aktif, dan energik. Egosentris, rasa ingin tahu yang kuat, bergairah tentang banyak hal. Eksploratif dan suka bertualang dan kaya akan fantasi dalam permainan tradisional. Di sini sudah dijelaskan bagaimana ketika peserta didik kita bermain. Pertama, relatif spontan. Relatif spontan itu bagaimana? Ketika mukul permainan, lalu lari ke base, itu kan secara spontan. Selanjutnya, aktif dan energi. Nah, aktif itu ya aktif dan bergerak. Selanjutnya, rasa ingin tahu yang kuat. Nah, lalu nanti kuatlah Bapak Ibu pertanyaan bagaimana olahraga tradisional bola kasti ini. Kenapa dibilang rasa ingin tahu yang kuat? Nah, tumbuhkan semangat rasa ingin tahu yang kuat itu terhadap peserta didik kita. Kenapa? Karena dengan olahraga bola kasti ini tradisional itu bisa jangan sampai olahraga kita tradisional ini terkikis di makan usia. Lanjut, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Pertama, permulaan, ya. Dalam kurung initiation. Oke, permulaan itu adalah bagaimana Bapak Ibu membuat rancangan dalam pembelajaran olahraga tradisional bola kasti itu. Umpamanya permulaannya apa? Permulaan itu pertama perlengkapannya apa? Terus Bapak Ibu jelaskan bagaimana sistem pertandingannya,
bagaimana sistem tata cara pelaksanaannya, itu Bapak Ibu harus tahu dan menjelaskan kepada peserta didik kita, sehingga permainan itu berjalan dengan lancar. Lanjut, perencanaan atau planning. Nah, perencanaannya apa? Apa yang kita udah merencanakan, terus pasti harus dijalankan. Umpamanya bisa kita membentuk peraturan yang sudah ditentukan, bisa dimodifikasi. Pokoknya dengan keadaan lingkungan kita bagaimana. Nah, kalau kecil ya udah kita hanya pakai berapa base atau tempat lari peserta didik kita ketika melaksanakan olahraga bola kasti. Selanjutnya, pelaksanaan atau action. Pelaksanaan ini ketika dalam pelaksanaan, Bapak Ibu bisa membuat umpamanya pelaksanaannya, schedule-nya bagaimana, terus menginformasikan, terus saat itu baru kapan jadwalnya dimulai, nah, terus sistemnya bagaimana, apakah dikasih hadiah atau tidak, atau sertifikat aja. Kalau bisa, dengan adanya olahraga ini, mungkin peserta didik itu kasihlah yang namanya hadiah, walaupun 1 permen. Karena kenapa? Dengan hadiah itu menambah motivasi peserta didik kita atau siswa kita untuk melaksanakan kegiatan olahraga tradisional kasti. Olahraga tradisional kasti ini dikatakan mungkin sangat membosankan. Karena kenapa? Pertama, jarang dipertandingkan. Kayak sekarang ini di Dispora atau Kemenpora di olahraganya, olahraga tradisional bola kasti lah dimasukkan, karena kita dari SD dan SMP. Terus sesudah pemula perencanaan pelaksanaan pasti ada pengawasan atau monitoring dan kontrol. Pengawasan kita apa? Setelah pelaksanaan itu dilaksanakan, lalu kasihlah yang namanya pengumuman. Itu pengawasan bagaimana tata caranya, itu wajib Bapak Ibu harus tahu. Pengawasan itu bukan hanya mengawas, melihat, bukan. Ketika salah, nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan, oh ini salah loh gerakannya nak, oh ini benar loh. Nah, terus kamu kurang lagi, kasih motivasi. Lanjut, lalu lakukanlah penutupan atau close. Dengan ada penutupan, nah, dengan penutupan itulah bisa Bapak Ibu mengasih yang namanya mengasih namanya sertifikat, hadiah. Itu sangat penting, walaupun hanya kita memakan uang permen. Lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi ketika Bapak Ibu dikumpul dalam komunitas belajar, di sini ada namanya struktur. Pertama, program ini merupakan jenis co-kurikuler, di mana kegiatan ini dilaksanakan di dalam kelas pada kegiatan KBM. Ya, kenapa dibilang di dalam kelas itu bisa Bapak Ibu menjelaskan dulu di dalam kelas. Aplikasinya ketika ada kita membuat event yang tadi sudah dijelaskan di dalam hal dan tujuan. Terus dengan menentukan murid kelas 7 bisa, atau kelas 7 sampai kelas 12. Biasanya itu dilaksanakan kelas 7 sampai kelas 12 yang Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing nantinya. Sebagai pelaksana program ini, tahap persiapan, guru mempersiapkan bahan ajar, alat dan bahan, serta membuat kelompok siswa. Jadi karena tradisional bola kasti ini harus membentuk kelompok. Kalau individu itu beda. Biasanya tradisional ini, olahraga bola kasti ini untuk kelompok A dan B minimal 9 orang. Terus guru mengundang narasumber yang ahli dalam permainan tradisional. Biasanya ketika kita mentok dalam peraturan atau bagaimana tata cara olahraga tersebut, mungkin kita mengundang orang lebih ahli atau disebut dengan narasumber, supaya kita mengetahui bagaimana tata cara permainan olahraga bola kasti itu atau olahraga tradisional yang lain-lain, seperti cakbus, bangkit, enggrang, dan lain-lain. Oke, selanjutnya tahap pelaksanaan.
Pembelajaran di kelas membahas sejarah dan aturan permainan tradisional kasti. Nah, itu kita harus menjelas semuanya. Sekarang ini kita bisa melihat sebuah peraturan itu mungkin di Google atau di media itu sudah ada. Jadi kita gampang untuk mengakses bagaimana tata cara tradisional, membahas tentang sejarah atau permainan tradisional. Ketika umpamanya kita tidak mempunyai anggaran dalam mendatangkan narasumber. Selanjutnya praktek permainan tradisional kasti, itu tahap pelaksanaannya. Selanjutnya perlombaan antar kelas permainan tradisional kasti. Nah, buatlah perlombaan antar kelas ketika anak bapak ibu atau peserta didik di dalam kelas kita sudah menjelaskan aturan sejarah dan aturan permainan. Nah, coba dibuat berkelompok lalu tandingkan di antar kelas saja atau di kelasnya masing-masing. Jadi gunanya apa? Supaya menambah kompeten peserta didik kita. Sesudah kita di kelasnya masing-masing, buatlah perlombaan antar kelas. Perlombaan antar kelas itu bagaimana? Ya, kita buat perlombaan secara event kejuaraan yang biasa mungkin Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu lihat. Selanjutnya evaluasi dan refleksi. Ini sangat penting ketika kita melaksanakan pembelajaran tradisional bola kasti ini atau olahraga lain. Nah, kita harus mengevaluasi. Terus dan ada refleksi. Pasti kita pun berdiri di sini pasti tahu ada kesalahan, kekurangan atau kelebihan. Nah, dengan ada dan ditambah dengan refleksi. Dengan ada refleksi ini peserta didik kita tahu, oh ini loh cara permainan bola kasti ini. Oh ini loh cara aturannya. Itu contohnya. Selanjutnya buatlah tahap penutup. Ya, Bapak Ibu presentasikan hasil proyek oleh setiap kelompok masing-masing. Nah, kalau bisa buatlah materi tentang tradisional bola kasti, lalu buatlah hasil proyeknya apa. Nah, jadi presentasikanlah ke depan ketika kita di dalam kelas. Selanjutnya pameran produk permainan kasti. Nah, ini biasanya kalau olahraga tradisional itu mungkin di tempat daerah kita masing-masing pasti ada pamerannya. Contohnya mungkin kalau di Riau ini biasanya terkenal itu adalah pacu jalur ya. Ya kan, pacu jalur ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Pak dari Kuansing itu selalu tiap tahun mereka mengadakan, malah daerah masing-masing menganggarkan olahraga tradisional pacu jalur. Pacu jalur itu sudah termasuk yang namanya sampai ke luar negeri sana dan dilombakan event tingkat nasional. Nah, jadi pakai dari hal yang kecil nanti pelan-pelan akan bertahap sampai hal yang besar. Di sini lanjut, bagaimana dengan adanya olahraga bola kasti ini kita buat kemitraan dalam komunitas belajar. Ya, kemitraan kita apa? Pertama, orang tua. Orang tua ini sangat membantu siswa dalam menyediakan alat dan bahan serta memberikan dukungan moral dan moral. Jadi ketika Bapak Ibu mengajarkan olahraga tradisional bola kasti, mungkin peserta didik kita, itu adalah olahraga biasa. Oh, itu olahraga yang namanya nggak ngetren lah zaman sekarang. Nah, jadi kita membangun kemitraan dalam komunitas belajar. Artinya apa? Orang tua itu sama peserta didik kita sangat dekat. Nah, mengasuh dari kecil hingga mereka besar. Lanjut, pustaka sekolah. Nah, kayak di sini kita belajar sekalian duduk tempat pustaka di ruang pustaka ini. Nah, bisa melihat di referensi tentang tradisional olahraga. Contohnya di bidang olahraga bola kasti. Nanti pustaka sekolah menyediakan buku dan referensi tentang permainan tradisional kasti. Selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Untuk melaksanakan program permainan tradisional kasti ini, kapasitas sumber daya yang tersedia meliputi pertama fasilitas sekolah.
seperti ruang kelas. Ruang kelas itu sangat penting dalam pembelajaran. Yang kedua, lapangan. Lapangan sangat penting ketika peserta didik melakukan praktek. Kalau di dalam kelas nanti kalau kasih itu bisa pecah-pecah kelas kita nanti, bisa hancur berantakan. Lanjut, lapangan, peralatan olahraga. Contoh peralatan olahraga itu apa? Bola, stick, atau kalau ada bisa sarung tangan pakai sarung tangan. Terus sound system ini sangat penting dalam pembelajaran kita. Tapi ketika dalam pembelajaran olahraga kita cuma cukup fluid dan stopwatch. Lanjut, kamera, ada fluid, ada pun stopwatch, umbul-umbul, serta sumber daya manusia terdiri dari guru PJOK, staf sekolah, guru, siswa, komite, orang tua murid, semua pihak. Oke. Rencana evaluasi program permainan tradisional melibatkan pengumpulan informasi dari siswa, staf sekolah, guru, dan anggota komunitas belajar. Nah, di sini rencana evaluasi. Selanjutnya siswa yang mengikuti program akan diminta mengikuti survei dan formulir umpan balik setelah setiap sesi untuk menilai pengalaman keterampilan yang diperoleh. Selanjutnya, staf sekolah, guru PJOK, guru lainnya diwawancarai dan survei untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan program dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, orang tua, komite sekolah, anggota pelaksana akan dihubungi melalui wawancara dan survei untuk mengevaluasi dukungan dan keterlibatan mereka. Jadi, orang tua, komite atau anggota pelaksana itu sangat penting berperan dalam olahraga tradisional kita. Selanjutnya, alat pengumpulan data yang digunakan meliputi survei, wawancara, refleksi peserta didik yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan program dan area yang perlu diperbaiki. Jadi, alat pengumpulan data kita apa? Kita harus mengumpul bagaimana apa nama peserta didik kita, terus apa peralatan kita, itu sangat penting. Oke, terus alat-alat digunakan itu sangat penting. Selanjutnya, baik, kemungkinan atau tantangan dalam peserta didik. Pasti setiap olahraga itu pasti ada tantangan yang harus kita hadapi. Pertama, kita sebagai guru itu minat siswa kurang, beberapa siswa mungkin kurang tertarik dengan permainan tradisional. Biasanya olahraga ini emang sangat tidak tertarik oleh peserta didik zaman Z sekarang. Oke, atau zaman now. Selanjutnya, keterbatasan alat dan bahan tersedia dapat menghambat pelaksanaan program. Biasanya keterbatasan alat ini biasanya kita harus bisa memodifikasi dalam pembelajaran PJOK, khususnya tradisional bola kasti. Selanjutnya, kurangnya aktivitas fisik siswa sehingga membuat kurangnya minat dalam berolahraga. Nah, jadi ketika kita pasang tradisional bola kasti ini, peserta didik kita biasanya kurang minat. Kenapa? Fisiknya kurang. Oke, ketika kita dalam pembelajaran itu olahraga itu kita pertama ada pemanasan. Setiap itu perenggangan atau jogging dulu di lapangan agar kenapa fisiknya terbentuk dan olahraga bola kasti itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya, solusi. Nah, ini solusi ini ketika pasti ada tantangan, pasti ada solusi, atau ada problem, pasti ada solusi. Nah, jadi kita sebagai guru olahraga ini memotivasi siswa membuat kegiatan menjadi lebih menarik dan menantang. Jadi solusinya apa? Mencari alternatif cepat dan murah. Next. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu aja yang saya paparkan tentang olahraga tradisional bola kasti. Baik Bapak Ibu, silakan satu audien aja yang mau tanya. Ya, silakan. Izin Pak, perkenalkan nama saya Fauzan Azima. Saya izin bertanya mengenai yang sudah Bapak paparkan tadi, permainan tradisional bola kasti. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana teknik permainan tradisional. Terima kasih. Baik,
teknik permainan olahraga bola kasti itu untuk tradisional biasanya kita memodifikasi bolanya bisa dibeli di mungkin di toko-toko ada atau di warung biasanya ada. Terus sticknya bisa kita cari dari kayu atau modifikasi atau dari kardus. Permainannya adalah ketika peserta memukul lalu kita tunjuk ini adalah base 1, base 2, base 3. Jadi peserta dimukul lalu kena nggak kena bola itu lari ke base 1. Jangan sempat peserta didik kalah dengan bola tersebut. Bola itu kita lempar ke yang menjaga base atau menjaga tempat tersebut. Baik, mungkin itu aja. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat karena waktu membatasi kita. Dengan adanya olahraga tradisional bola kasti ini, mari kita kembangkan olahraga tradisional di Indonesia ini. Jangan sampai dimakan waktu atau punah. Semoga kita bisa melestarikan olahraga tersebut dengan baik. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.